Saya, Sony Syarifudin Hidayat, Ketua Umum sekaligus pendiri LSM Harimau. Jadi, saya mohon izin untuk salam kepada warga menanggapi terkait adanya statement dari Kepala Desa. Kenapa sekarang kelihatan layu punya istri lagi? Enggak, oh enggak. Kenapa kelihatan layu? Semangat dong, jangan layu. Baru tidur. Bapak ini kepala desa yang paling terkenal di seluruh Indonesia. Di tempat lain nggak ada kepala desa yang sepopuler Bapak. Resiko orang populer itu menjadi objek bagi semua pihak. Itu resiko. Kayak saya jadi gubernur. Itu gubernur yang sering di demo ya Deddy Mulyadi. Tiap hari ada aja, tiap hari ada yang komen, ada yang hampir setiap bulan sih kan ada demo berbagi kebijakan yang dianggap merugikan orang dan sekelompok orang. Terus ada demo terus, demo studi tour, habis demo studi tour, demo tambang, ya kan? Ya. Terus demo apa lagi ya? Banyak. Masalah UMSK. Ya, setiap kebijakan pasti menimbulkan resiko dan hidup itu pro kontra. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang aneh dan menarik antara KDM Kang Deddy Mulyadi dan Kades Huhu Alkap Kades Purwasaba Banjarnegara. Saya pengen tanya nih netizen, sebetulnya Kades Huhu ini kadesnya KDM apa kadesnya orang Jawa Tengah, orang Semarang? Ya. Karena gini nih, pasca kejadian Kades Huhu kemarin itu dikeroyok oleh LSM Harimau, nggak lama kemudian ke Lembur Pakuan. Ya, singkat ceritanya curhat gitu aja lah sama Pak KDM. Kenapa kok curhatnya kepada KDM? Kok gubernurnya Jawa Tengah tidak memanggil selaku bapaknya, tidak respon terhadap kejadian anak buahnya, kok malah ke Lembur Pakuan? Kan aneh itu, betul kan? Tetapi kita tahu, apa yang kita tahu ini menurut saya, mudah-mudahan Anda pun juga sependapat, karena dua-duanya antara KDM dan Kades Huhu, kebijakan program-programnya demi untuk kepentingan dan demi kesejahteraan masyarakat. Dan dua sosok pemimpin ini anti korupsi. Tahu kan kita semua? Masa kita nggak tahu kalah sama anak-anak kecil? Anak-anak kecil aja tahu loh. KDM gitu loh. Susah makan, susah tidur, susah mandi. Ayo Pak Deddy semua tahu. Begitu juga Kades Huhu. Kades Huhu itu Kades Purwasaba. Seluruh Indonesia udah tahu. Masa kalian nggak tahu? Kalau belum tahu makanya saya kasih tahu. Gitu ya. Jadi dua pemimpin ini adalah betul-betul memikirkan kepentingan masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi yaitu teman-teman, sayang disayang, orang yang jujur itu masih juga ada yang tidak senang, apalagi kita yang bukan apa-apa. Makanya kita jadi konten kreator, kalau dinir orang ya biasa aja gitu ya, bersikap bijak, bersikap yang arif, toleran, dan mengerti situasi dan suasana. Demikian keanehan dan kelucuan antara KDM dan Kades Huhu. Ratusan pemuda Pancasila dan Grijaya berdatangan ke Purwasaba menyatakan dukungan terhadap Kades Huhu. Simak, jangan sampai terlewatkan. Ini desa patut dicontoh dengan Kades yang luar biasa. Semoga kabupaten lain meniru Kades Huhu supaya desanya lebih maju. Grijaya! Siap. Luar biasa, kita dari pemuda Pancasila MPC Kabupaten Kebumen siap menyupport Kades Huhu untuk berbuat
baik kepada masyarakat. Pada kenyataannya yang saya lihat sendiri, masyarakat di sini, masyarakat Purwasaba mendukung Kades Soho. Jadi tidak ada alasan yang katanya warga Purwasaba mendemo atau tidak suka dengan Kades Soho. Itu tidak saya lihat, karena di sini warga Purwasaba sendiri mendukung Kades Soho. Terima kasih. Beredar video Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menangis katanya, selalu dibanding-bandingkan dengan KDM. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menangis karena warganya selalu bandingkan dengan KDM. Wajar nek rakyat bandingno. KDM pajak ora muda pembangunannya ugal-ugalan kok. Lah nek Ahmad Lutfi pajake sing ugal-ugalan, pembangunannya tembel-tembelan. Sepertinya ini sinisme ya, atau video yang dibuat untuk menyindir. Dan kita juga kurang percaya apa iya Pak Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sampai nangis dibanding-bandingkan. Videonya memang ada beliau menangis, tapi mungkin bukan dalam hal ini. Tetapi oleh netizen, mungkin netizen Jawa Tengah ya, dibuat Pak Lutfi itu menangis karena selalu dibanding-bandingkan dengan KDM dalam hal memimpin pemerintahannya. Apa perbandingan yang dalam tanda kutip menyakitkan hati Pak Lutfi? Katanya begini, KDM itu memberikan pengampunan pajak, menggratiskan, bahkan menurunkan pajak kepada warganya. Tetapi pembangunan di Jawa Barat itu ugal-ugalan atau masif ya, wah begitu, banyak sekali. Perbandingan kontrasnya dengan Pak Ahmad Lutfi, di Jawa Tengah itu pembangunannya turun, biasa saja, bahkan tidak ada pembangunan yang berarti, tetapi pajaknya ugal-ugalan. Dinaikkan begitu rupa. Nah, ini yang membuat kontras. Sehingga warga Jawa Tengah memberikan komen yang nyelekit ini. Ini harus dipandang oleh Pak Lutfi sebagai bentuk keresahan warga, bentuk protes warga, bentuk sindiran warga. Tidak apalah Pak Lutfi mengikuti jejak KDM. Jangan merasa malu, jangan merasa kalah pamor. Apa-apa yang baik dari KDM, pemerintahan Jawa Barat tiru sebelum terlambat. Terutama masalah pajak dan pembangunan. Logikanya adalah membangun dulu, memperlihatkan dulu kepada masyarakat, memperlihatkan dulu kinerja perjuangan pembangunan, kemudian baru menjelaskan alasan kenapa pajak harus naik. Kan begitu. Atau kalau perlu, lakukan pendekatan personal dengan KDM, bagaimana menjalankan pembangunan ini dan bagaimana agar rakyat mau turut serta membangun. Seperti yang sudah dilakukan oleh gubernur-gubernur lain, misalnya Gubernur Sherly, kemudian Gubernur Banten, Andra Soni itu tidak segan-segan belajar dari KDM. Insya Allah Jawa Tengah akan minimal sama memacu pembangunannya seperti Jawa Barat. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Hercules Rosario Marcel, Ketua Umum GRIP Jaya. Yang saya hormati Ketua DPD GRIP Jaya Jawa Tengah Bapak Isroil Rais SH MH CPN. Yang saya hormati seluruh Ketua DPD GRIP Jaya Jawa Tengah dan jajarannya. Saya selaku Kabid Hukum DPD GRIP Jaya Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh kepada Bapak Huhu Alkaf selaku Kepala Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. 1. Tetap menjalankan tugas memimpin pemerintah desa sebagai amanah masyarakat. 2. Kami menilai bahwa segala bentuk tekanan atau upaya penurunan jabatan tanpa dasar hukum yang jelas merupakan tindakan yang tidak tepat dan berpotensi mengganggu kondusivitas masyarakat. 3. Apabila terdapat persoalan atau dugaan pelanggaran, maka seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan prosedur yang berlaku, bukan dengan cara intimidasi. Kami mengajak semua pihak untuk menjaga stabilitas, menghormati proses hukum, dan mendukung pemerintah desa agar tetap berjalan dengan kepentingan masyarakat. Saya selaku Kabid Hukum BIP Jaya Jawa Tengah
siap mendukung Bapak Hoho Alkaf. Terima kasih. Grip Jaya Jaya Jaya.